ada kaitan dengan pembahasan kita tadi. Ikhlas di antara syarat amal diterima oleh Allah. Betul? Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana jika dia juga mengharap agar dapat pahala nanti di akhirat? Dan agar dia nanti di akhirat terhindar daripada azab Allah. Itu juga menjadi motif dia berbuat sesuatu. Selain ikhlas lillah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata Imam Al-Ghazali, juga oleh Imam An-Nawawi, motif manusia berbuat baik, beramal saleh, motifnya ada 3. Ingat baik-baik penjelasan ini. Apabila seseorang beribadat kepada Allah, berbuat baik, meninggalkan larangan, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mereka dipanggil dengan ibadatut tujar, ibadat pedagang. Sebab pedagang, betul tak fikirannya untuk dapat untung, untuk dapat untung, untuk dapat untung. Seseorang yang apabila dia beribadat kepada Allah karena ingin masuk syurga, supaya mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti, dia salat supaya dia dapat cahaya di alam kubur. Ibadat dengan motif tersebut namanya ibadat pedagang. Sebab pikiran pedagang senantiasa untung, untung, untung. Yang kedua, apabila seseorang beribadat kepada Allah, takut neraka, takut siksaan Allah, takut murka Allah, mereka dipanggil ibadatul abid. Ibadatul abid, ibadat hamba abdi. Betul tak sikap seorang hamba? Takut pada majikannya, takut dimarahi, takut diambil tindakan, takut tidak diberi makan atau tidak diberi gaji, takut. Maka ibadat seperti itu dipanggil dengan ibadatul abid, ibadat hamba abdi. Tetapi apabila seseorang beribadat kepada Allah sebagai tanda syukur terima kasihnya kepada Allah yang telah memberi bermacam-macam nikmat, sama ada nikmatul ijad, mengadakan kita yang sebelumnya kita tiada, itu namanya nikmatul ijad, atau nikmatul imdad, Allah supply untuk kita makan, minum, pakaian, oksigen, tempat tinggal kita. Itu namanya nikmatul imdad. Lalu sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut, lalu kita beribadat kepada Allah. Nah, yang ini nih namanya ibadatul ahrar, ibadat orang-orang merdeka. Memang ada pendapat dari setengah orang
malah bertaraf wali Allah. Maksud Ustaz dipanggil wali Allah. Yang mendakwa, jangan beribadat karena ingin mendapat pahala atau masuk syurga. Sebab itu bermakna awak tidak ikhlas. Jangan beribadat karena takut murka dan neraka Allah serta azabnya. Sebab itu boleh menjejaskan keikhlasanmu dalam beribadat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Pendapat wali-wali Allah seperti itu, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang tarikat, bercanggah dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Tak betul pandangan itu. Ulama akidah di Timur Tengah telah mengkritik pandangan seperti itu. Yang kononnya bila beribadat karena ingin dapat pahala, kononnya apabila beribadat takut masuk neraka, kononnya dapat merosakkan keikhlasan, telah dibantah pandangan seperti itu. Kalau Ustaz tidak salah, seorang wali Allah wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah, punya pandangan seperti itu. Berdasarkan pembacaan Ustaz. Tapi pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah dari sudut itu, banyak yang bantah. Mengapa mereka bantah? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu di antara ciri-cirinya, di antara tanda-tanda orang beriman, mereka beribadat karena takut kepada Allah. Karena mereka beribadat semata-mata mengharap ganjaran daripada Allah. Lihat ayat 16. Ayat 16 dari surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman, mereka suka bangkit pada waktu malam, lalu mereka berdoa, lalu mereka beribadat, lalu mereka qiyamul lail, tahajud dan witir, baca Quran, zikir, istighfar. Lalu disebut oleh Allah, renggang rusuk mereka dari tempat tidur. Maknanya suka bangkit pada waktu malam untuk beribadat. Lalu Allah yang sebut, khaufan wa tama'a, didorong oleh rasa takut mereka, takut pada Allah, takut akan azab Allah, takut kalau amal mereka tak diterima. Semuanya termasuk takut. Wa tama'a, tamak dah jadi bahasa kita, dan mengharap ganjaran yang banyak daripada Allah di akhirat nanti. Allah yang sebut. Ciri-ciri orang beriman adalah orang yang beribadat didorong oleh khaufan, takut kepada Allah. Wa tama'a, sangat mengharap ganjaran yang banyak daripada Allah. Lalu kita pula berani mengatakan, bila kita beribadat mengharap ganjaran Allah, bila kita beribadat kerana takut disiksa, kononnya amal kita ditolak. Segala pandangan yang bercanggah dengan ayat Quran tak boleh kita pakai, walaupun pandangan itu dikeluarkan oleh seorang wali Allah.
yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau hebat, hebat. Tapi dari sudut itu bercanggah dengan ayat Quran. Ini diperkuatkan lagi oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini lagi cantik. Ustaz tidak sebut ketika membahas bab manusia dan Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kan manusia terbagi tiga. Manusia siratal mustaqim, manusia al-maghdubi alaihim, manusia ad-dhalin. Tapi dalam buku Ustaz yang sedang Ustaz cetak balik tafsir surat Al-Fatihah, Ustaz ada sebut perkara ini. Apa dia? Kata Imam Ibnul Qayyim. Ibadat yang paling sempurna bila ibadat yang kita lakukan itu tiga motifnya. Karena ingin menyatakan rasa syukur pada Allah. Yes, itu nomor satu tadi. Yang kedua, mengharap akan syurga, rahmat Allah. Dan yang ketiga, takut akan azab Allah. Bila berhimpun ketiga-tiganya, ini yang paling baik. Pak Ustaz, boleh tak tolong jelaskan sedikit? Mengapa nomor satu kita beribadat? Karena ingin menyatakan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah. Ustaz ingin sebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, isteri kesayangannya, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Mengapa Tuhan ibadat sangat banyak? Qiyamul lail begitu panjang. Sampai gemetar kaki Tuhan, berdiri panjang. Bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan. Bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga?" Coba dengar jawaban Nabi. Singkat saja. "Afala akunu abdan syakura." Aisyah, tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Dari jawaban baginda itu menunjukkan motif baginda memperbanyak ibadat kepada Allah adalah karena ingin menyatakan rasa syukur, terima kasih pada Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim mengulas perkataan ibadat dalam surat Al-Fatihah ialah terletak pada iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadat, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami beribadat, iyyaka na'budu. Dan ayat itu pula diawali dengan 3 ayat sebelumnya. Selain Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu diawali atau didahulukan oleh 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak Alhamdulillah itu lambang syukur? Betul tak ucapan Alhamdulillah itu lambang berterima kasih? Ini memberi isyarat. Ibadat yang paling sempurna apabila ibadat kita didorong oleh rasa syukur kepada Allah. Itu rahasia di balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Islam,
Rahmat itu adalah syurga. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada syurga sebagaimana sabda Nabi. Allah telah berfirman atau berkata kepada syurga, "Anti rahmati, ya ayyatuhal jannah." Wahai syurga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Allah panggil syurga itu rahmatnya. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, manusia masuk syurga bukan karena amalannya, tapi berkat rahmat Allah. Nabi bersabda, "Tidaklah sekali-kali amalmu yang memasukkanmu ke dalam syurga." Bukan. Lalu Nabi ditanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian?" Nabi jawab, "Wala ana." Aku juga demikian. Bukan amalku yang memasukkan aku ke dalam syurga, tapi aku masuk syurga berkat rahmat Allah. Memang kita beramal, tapi yang punya otoriti, yang punya hak menerima amal kita, diterima atau tidak, itu otoriti Allah. Yang salat kadang-kadang tidak khusyuk, tidak tumakninah. Namanya saja puasa, kadang-kadang mata tak puasa, lidah tak puasa, telinga tak puasa. Tapi berkat rahmat Allah, Allah terima juga. Itu maksudnya. Jadi motif kedua kita beribadat, selain menyatakan rasa syukur, tersirat di dalam alhamdulillah, juga tersirat mengharap syurga Allah. Itu tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Nah, yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin pula memberi isyarat kita takut pada Allah. Takut akan azab Allah. Itu sebabnya kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, kata beliau, tafsir yang paling tepat untuk Maliki Yaumiddin adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Infitar. Itu dia tafsir Quran dengan Quran. Sebab ayat terakhir dari surat Al-Infitar, 3 ayat sebelumnya, "Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, wal amru yauma idzil lillah." Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Lalu Allah sendiri yang jawab. Hari pembalasan ialah suatu hari di mana satu diri tidak boleh bantu diri yang lain walau sedikit. Dan segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah. Hadirin dan hadirat, betul tak? Kita sangat takut pada hari itu. Sangat takut. Oleh sebab itu, ibadat menjadi akan lebih sempurna apabila kita beribadat karena kita takut akan azab Allah. Takut akan neraka Allah. Ustaz, lihat pembahasan Imam Ibnul Qayyim tentang surat Al-Fatihah ini sangat cantik. Sebabnya apabila kita sedang salat, ingat selalu. Bila sampai kepada iyyaka na'budu, rupanya ibadat yang paling sempurna. Bila pendorongnya, yang memotivasinya beribadat karena 3 motif. Pertama, ingin menyatakan rasa syukur pada Allah terhadap nikmat yang selama ini kita telah terima, itu tersirat di dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita mengharap akan syurga, itu tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang ketiga, karena kita takut akan murka dan azab Allah. Macam itu kita memahami Islam.
Sekali lagi, orang yang mendakwa apabila kita beribadat karena mengharap ganjaran daripada Allah atau syurga, karena takut murka Allah atau neraka, boleh merosakkan kita punya ibadat, tidak betul. Malah bila kita gunakan atau ambil manfaat dari tafsiran Imam Ibnul Qayyim, betul, tidak kita nafikan, nomor satu, karena ingin menyatakan rasa syukur sebagaimana motif Nabi Muhammad beribadat. Tapi tidak menjadi kesalahan pada masa yang sama. Selain menyatakan rasa syukur, kita juga minta agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kita juga mohon agar Allah lindungi kita dari api neraka. Itu tersirat di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Okey, kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Ini ada kaitannya dengan tafsir surat Al-Kahfi semalam. Timbul pertanyaan. Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Betul? Di bahagian mana dalam surat Al-Kahfi yang menunjukkan bahwa insan itu bernama Khidir? Mana ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi disebut nama Khidir? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jawabannya begini. Bagus pertanyaan. Hadirin dan hadirat, kita telah belajar beberapa hari yang lalu tafsir Quran dengan akal semata. Lalu tafsir kita bagi kepada tiga. At-tafsiru bir-riwayah, at-tafsiru bid-dirayah, at-tafsiru bil-isyarah. Okey, kita tinggalkan dua yang terakhir. Kita kembali kepada yang pertama. At-tafsiru bir-riwayah. Tafsir dengan riwayat. Tafsir dengan riwayat ini, kita tafsirkan Quran dengan riwayat yang lain. Riwayat yang lain ini termasuk tafsir Quran dengan Quran. Riwayat dengan riwayat. Itu namanya at-tafsiru bir-riwayah. Yang kedua, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi itu riwayat juga, menafsirkan ayat Quran. Contoh tafsir Quran dengan Quran seperti Siratal Mustaqim, ditafsirkan oleh ayat sesudahnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kekaburan dalam ayat ini ditafsirkan lagi, ayat 69 surat An-Nisa. Termasuk tadi Maliki Yaumiddin, ditafsirkan oleh ayat terakhir dari surat Al-Infitar. Ini tafsir yang paling tinggi kualiti. Yang kedua, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi, insan yang paling tepat menafsirkan Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kepada baginda Quran diturunkan. Baginda menerima wahyu, mendapat bimbingan Allah dalam menafsirkan Quran. Contoh, ketika sahabat bertanya, siapa al-maghdubi alaihim? Siapa ad-dallin? Nabi jawab, al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dallin Nasrani. Kita dah jelaskan perkara ini. Itu namanya tafsir Quran dengan hadis Nabi. Nah, tafsir yang terakhir bil isyarah. Bil isyarah ini sebagaimana kisah Nabi Khidir. Cuma ada ulama yang menyetujui, ada ulama yang tidak menyetujui. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Dari mana kita tahu bahwa insan yang lebih alim dari Nabi Musa itu ketika baginda ditegur, kan Musa pernah declare, beliaulah orang yang paling alim di atas muka bumi.
Lalu Allah tegur, tidak, wahai Musa, ada lagi orang yang lebih alim. Allah tidak sebut. Ayat Quran surah Al-Kahfi juga tidak sebut. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innama sumiyal Khadir annahu jalasa ala firwatin bayda fa idza hiya tahtaz min khalfihi khadra." Rawahul Bukhari. Nombor hadisnya 3402. Coba perhatikan terjemahnya. Nama manusia yang lebih alim daripada Musa itu namanya Khidir. Dinamakan dia Khidir apabila dia duduk di satu tempat yang putih, tiba-tiba bergetar di belakangnya suatu getaran sambil mengeluarkan warna hijau. Sambil mengeluarkan warna hijau. Khidir diambil dari akhdar. Akhdar itu maknanya hijau. Di mana saja dia duduk, cahaya hijau akan muncul. Cahaya hijau akan muncul. Ini namanya tafsir Quran dengan hadis. Ini namanya tafsir birriwayah. Memang nama Nabi Khidir tidak disebut dalam Al-Quran. Dan banyak perkara ini tak disebut oleh Allah, tapi kita mesti percaya. Umpamanya sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala larang Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pokok ini. Apa nama pokok itu kita tak tahu. Apa nama pokok itu kita tak tahu. Tak perlu tahu pun. Pokoknya ada pokok tertentu. Walaupun Allah tak sebut dalam surah Al-Kahfi nama orang itu, tapi Nabi yang explain. Nama orang alim itu adalah Khidir. Mengapa dinamakan Khidir? Setiap dia duduk akan muncul cahaya hijau. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ni ada dua pertanyaan. Pak Ustaz, bila kita sedang beruduk, boleh tak kita bercakap-cakap? Yang kedua, bila kita salat, boleh tak kita baca beberapa surah? Soalan yang pertama, ketika beruduk, boleh tak kita bercakap? Jawabannya tidak ada dilarang dari Nabi. Nabi tidak larang kita bercakap. Dengan kata lain, bercakap tidak membatalkan uduk. Boleh bercakap. Tidak menjadi kesalahan bila kita bercakap. Umpamanya ibu kita panggil, Abdullah, sini sebentar. Minta maaf, Ma, saya sedang beruduk. Jawaban kita terhadap orang lain. Kita beruduk, orang memberi salam, Assalamualaikum. Boleh jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita beruduk, orang sebelah bersin, ucap Alhamdulillah. Kita boleh bercakap, Yarhamukallah. Sedang beruduk, tiba-tiba datang orang sebelah. Yang lama kita tak jumpa. Kamu. Lama kita tak jumpa. Semua ucapan-ucapan itu tidak membatalkan uduk. Okey, itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua,
Bolehkah kita membaca beberapa surah sebagai surah lazim setelah Al-Fatihah dalam salat? Jawabnya boleh. Ustaz bawa beberapa dalil. Pada suatu hari, Nabi pergi ke suatu perkampungan. Lalu orang kampung tersebut mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, imam kami yang jadi imam salat berjamaah kami, dia ada kebiasaan apabila telah membaca satu surah, dia mesti saja tambah dengan surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil. Tolong panggil imam menghadap. Begitu imam jumpa Rasul, Rasul tanya, "Aku difahamkan kau apabila menjadi imam, engkau akan baca surah selain surah tertentu, engkau akan ikuti dengan surat Al-Ikhlas. Betulkah?" Imam tersebut menjawab, "Benar ya Rasulullah." Engkau boleh membaca surah dengan satu surah saja. Tak payahlah tambah surah-surah yang lain. Apa jawab imam? Ya Rasulullah, saya rela untuk resign, berhenti jadi imam. Andai kata saya tidak dibenarkan untuk membaca selain surah lain juga surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke. Lalu Nabi heran. Lalu Nabi bertanya, "Mengapa engkau begitu dengan surat Al-Ikhlas?" Jawab sahabat, jawab imam, "Karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena aku sayang pada surat Al-Ikhlas." Nilai surat Al-Ikhlas kan sama dengan sepertiga Al-Quran. Imam itu jawab, "Karena aku sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas." Coba dengar komen Nabi. Coba dengar reaksi Nabi. Berkat cintamu dengan surat Al-Ikhlas, kamu dijamin masuk syurga. Nabi tidak kata, "Mengapa degil sangat kamu? Kalau begitu berhentilah." No, no, no. Maknanya Nabi setuju. Itu sebabnya dulu kami di Madinah, imam selalu di masjid kampus buat cara itu. Dan Ustaz pernah memberi ceramah di Singapura. Di salah satu masjid, imamnya juga buat seperti itu. Surat Al-Ikhlas ditambahnya. Setelah surat yang pertama, umpamanya Ad-Duha, Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Alam Nashrah, Al-Ikhlas. Satu, tidak ada salahnya. Yang kedua, terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam. Yang ketika itu Abdullah bin Mas'ud tidur di rumah baginda, lalu mengikuti tahajud Nabi di belakang. Jadi makmum. Rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat.
sampai pada ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hampir berakhir, Abdullah bin Mas'ud di belakang dah mula-mula siap untuk rukuk. Tiba-tiba Nabi sambung dengan surat Ali Imran. Ali Imran pula 200 pula. Kan kita disuruh membaca kalau bangun malam 10 ayat terakhir dari ayat 190 hingga ayat 200. Maknanya 200 ayat lagi. Al-Baqarah 286 ditambah lagi dengan 200 ayat. Begitu dalam riwayat. Sudah hampir habis ayat yang terakhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Abdullah bin Mas'ud sudah mula siap-siap untuk rukuk. Nabi sambung dengan surat An-Nisa. Ada yang mengatakan Nabi setelah Al-Baqarah baca An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ada riwayat yang mengatakan tidak begitu. Pokoknya riwayat tersebut menjelaskan Nabi sambung dengan surah berikutnya. Surat An-Nisa hampir 200 ayat lagi. Menunjukkan betapa panjangnya. Itu yang Aisyah kata tadi. Ya Rasulullah, Tuhan kan telah dijamin masuk syurga. Mengapa salat Tuhan terlalu panjang sehingga gemetar kaki Tuhan dan bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan? Nabi jawab, afala akunu abdan syakura. Dari satu sisi pula, Nabi baca beberapa surah ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Surahnya panjang-panjang belaka. Bukan macam kita. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya hanya 4 ayat, 6 ayat, 5 ayat. Yang ini 286 ayat. Tambah pula 200, tambah lagi 200. Allahu Akbar, untuk satu-satu rakaat hampir 700 ayat. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sebutkan ini dapat kita yakini. Mengapa boleh yakini? Sebab semua yang Ustaz jawab ada hujahnya, ada dalilnya. Islam agama dalil, bukan agama agak-agak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri